Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Padi. Hari ini kita ada program baru terkait dengan podcast ya. Intinya adalah berbagi kisah inspiratif. Nah, hari ini kita kedatangan dari alumni SDN Keramat Jati 01 Pagi ya. Jadi di tahun itu kalau ada beberapa guru yang bilang gitu ya, Masya Allah ya, angkatan kelas 6 tahun itu kayaknya segudang prestasi ya. Segudang prestasi artinya banyak bakatnya luar biasa gitu ya. Sampai-sampai Padi sendiri yang duluan kelasnya tapi yang merasa kehilangan gitu. Masya Allah luar biasa. Hari ini kita kedatangan siapa? Ya benar ya kan? Adel, Piara. Oke, Adel. Oke, selanjutnya siapa nih? Marhaban Ismi Mawar. Wah, marhaban Ismi Mawar. Masya Allah luar biasa. Coba hari ini ya, Masya Allah luar biasa kita kedatangan alumni dari SDN Keramat Jati 01 Pagi. Masya Allah. Ada beberapa yang Padi pengen tanya-tanya nih sama kalian nih udah di tingkat SMP. Pertanyaan pertama nih kira-kira, ada nggak sih sebenarnya perbedaan antara ketika kalian belajar di SD sama di SMP gitu ya? Ini di SMP dulu nih, dari Adel dulu. Oke. Kalau perbedaannya di SMP tuh nggak terlalu disiplin gitu, jadi anak-anaknya kayak dibiarin aja sendiri, terus kita dikasih tugas aja dijelasin sebentar terus langsung fokus. Jadi kayak kurang kondisif gitu. Oh gitu, ada pelajaran. Ternyata mungkin intinya gini kali ya, di tingkat SMP tuh menuntut kemandirian ya, supaya anak-anaknya tuh belajar lebih mandiri. Ini kan di SMP ya. Nah di tingkat SMP tapi yang pelajarannya banyak agama biasanya di MTS nih, Sanawiyah. Nah kebetulan kita ada Mawar nih. Mawar gimana nih? Ada perbedaan nggak ketika waktu belajar di SD negeri sama pas masuk kamu ke mana, ke MTS ya? Boleh ya, gimana Mawar ya? Kalau di MTS sekarang aku belajarnya tetap banyak juga. Kalau misalnya dikasih tugas itu bakalan entah gurunya bisa ke sana atau di kelas ke sana kemari atau di kelas. Oh gitu, karena mungkin di SMP atau di MTS mungkin gurunya per mapel kali ya? Iya. Kalau di SD kan gurunya megang semua mata pelajaran ya. Nah sedangkan di SMP tuh per mapel biasanya. Masya Allah luar biasa. Pengen tahu dong Mawar kesehariannya tuh ketika belajar tuh kalau di MTS tuh pasti ada perbedaan sama SMP ya. Kalau di MTS biasanya muatan agamanya banyak. Gimana agendanya coba? Agenda Dari pagi ya, biasanya ada pembiasaan apa gitu, boleh dong share nih. Mungkin ada subscriber Padi mungkin dari anak-anak di SDN Keramat Jati 01 Pagi ada yang berminat masuk ke MTS nih ya, mungkin alternatif ketika dia nggak mau masuk ke pondok atau pesantren. Coba gimana? Jadi pas bel masuk itu langsung harus salat duha. Oke, pertama bel masuk jam berapa kira-kira? Jam 6:30. Oke, jam 6:30 berarti jam 6.30 ya. Oke, buat teman-teman yang nanti mau masuk SMP, masuknya seperti biasa nih, jam 6:30 pada saat itu langsung siap-siap untuk persiapan sholat duha gitu ya. Terus lanjut. Selesai salat duha mungkin Jam berapa tuh kira-kira? Jam 7 kurang 15. Nah, 7 kurang 15. Oke, kemudian lanjut. Itu mungkin ada di beberapa MTS ada yang lanjut hafalan, tapi ada juga yang lanjut belajar. Kalau di MTS saya itu lanjut hafalan juz 30. Wow, Masya Allah, lanjut hafalan juz 30. Dan jangan lupa loh, sebenarnya di SDN Keramat Jati waktu itu ya ada program pembiasaan, bahkan sampai sekarang gitu, menghafalkan surat-surat pendek dari surat An-Nas sampai surat An-Dua. Kira-kira ngebantu nggak? Iya. Ya, ngebantu banget, Masya Allah. Jadi SD itu tuh sebenarnya Masya Allah luar biasa ya, pembiasaannya tuh keren banget gitu loh, nggak nyangka gitu. Ternyata kalau pengen masuk ke negeri oke, kemudian ke MTS oke. Jadi adanya pembiasaan 30 juz itu memudahkan gitu ya. Oke, bagus. Terus apa lagi? Bisa itu kan selesai hafalan kita bakalan setoran. Oke. Setoran kita digunakan buat ke kelas, lanjut buat belajar mapel. Nah, jadi satu hari itu ada sekitaran 1 sampai 2 mata pelajaran Islam. Jadi misal ada SKI, seni. SKI itu apa? Sejarah kebudayaan Islam. Oh, ternyata ada belajar terkait dengan SKI ini mapelnya nih di MTS. SKI itu sejarah kebudayaan Islam. Kira-kira ada apa lagi nih? Ada Qur'is, Quran hadis. Ada Al-Quran dan hadis. Oh, belajar juga Al-Quran dan hadis. Masya Allah luar biasa. Lanjut. Terus ada akidah akhlak.
Ada tidak akhlak. Terus ada tahfiz, itu menghafal juz 29. oke, ada tahfiz juga, program menghafal juz 29. Masya Allah, pembiasaannya juz 30, ada program tahfiznya juga juz 29. Masya Allah, gimana gak soleh tuh ya, atau solehah keluar dari MTS, Masya Allah. Tapi kita juga pengen dengar cerita nih. Oh iya, tadi pengen tanya dulu, ekskulnya nih, biasanya kalau di MTS ada apa aja? Di MTS tetap kayak ekskul biasa, tapi kalau tari itu dia nggak pakai tari umum yang biasanya itu tari diri ya, biasanya tari Betawi kayak gini. Dia pakainya tari saman. Oh, tari saman, oke. Mungkin ada kultur budaya Islam di situ kali ya. Kayak di Aceh kan julukannya Seram di Mekah ya. Mungkin tarian itu bisa masuk ke MTS. Insya Allah luar biasa. Mawar sendiri ikut ekskul apa? Saman. Oh, tari saman ya. Oke, kapan-kapan boleh ya dipertunjukkan tuh kayak gimana sih tari saman ya. Mungkin selama ini kita melihatnya di video ya. Kalau misalnya Mawar bisa mempraktekkan gimana tari saman, diajarin ke adik-adik kelasnya, pintar banget dan keren. Oke. Selanjutnya nih dari Kakak Adel. Yo, Kakak Adel, boleh dong kasih tahu program kalau kita misalnya masuk di SMP negeri itu kira-kira ngapain aja? Nanti program yang kita dapat kalau ada di SMP negeri biasanya tuh kita dapat jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia. Dapat jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia. Oke, pertama apa? Beribadah. Kemudian bangun pagi. Beribadah, olahraga. Oke, bangun pagi, beribadah, olahraga, prok begitu ya. Kalau di SD mungkin ada prok-proknya kali ya. Oke. Terus ada jurnal itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Jadi tujuannya karena di sekolah negeri itu biasanya kan pada banyak yang KJP ya. Iya, Nah, oke. jadi itu kayak tinggal balik ke pemerintah, jadi mereka tuh kayak ngerjain jurnal tentang hal itu gitu. Oh, oke. Dalam bentuk apa jurnal ini? Checklist gitu kalau misalnya. Ya, pakai foto, Oh, pakai foto. Terus nanti diupload atau gimana? di print, Di print lalu. ditempelin gitu fotonya. Oh, di jurnal itu ya. Masya Allah. Jadi bagus juga ya berarti ya. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia tuh memang akhirnya diaplikasikan lewat satu jurnal untuk sebuah laporan. Di foto kemudian ditempel di situ. Iya. Oke, bagus banget. Itu setiap seminggu sekali. Itu seminggu sekali. Nah, pagi pembiasaannya apa biasanya? Kalau pagi setiap hari Selasa sama Kamis tuh baca Quran. Oke, kalau Selasa dan Kamis itu ada baca Al-Qurannya juga, Masya Allah. Tapi meskipun di SD negeri, di SMP negeri juga ada baca Al-Quran, gitu ya, di hari Selasa dan hari Kamis. Masya Allah, lanjut. Kayaknya udah sampai juz berapa ya? Di situ kayaknya sampai juz 28 atau Juz 7. 28 atau juz 27 dibaca berarti ya? Oke, lanjut. Yang juga kita ada apa ya? Banyak ekskulnya gitu. Banyak ekskulnya. Apa aja kalau boleh tahu ekskul di SMP itu? Kalau ekskul yang paling populer di SMP biasanya paskib. Oke, paskibraka tuh ya, luar biasa. Ada ikut nggak paskibraka? Oh, Masya Allah. Gimana latihannya? Berat nggak kira-kira? Banget, kalau misalnya telat turun 1 seri. Waduh, berarti ini apa salah satunya mengajarkan kedisiplinan begitu ya? Kan ada dulu pengibar bendera ya waktu SD ya? Iya. Oke, jadi ada manfaatnya nggak kira-kira? Pas Ada. itu di sana ada. Jadi terbiasa atau enggak? Iya. Ya, jadi terbiasa. Alhamdulillah. Lanjut. Gimana? Terus kalau misalnya ada berbau misalnya itu kayak qasidah hadroh. Oke, qasidah, ada hadroh. Kemudian ada apa lagi? Podcast ada nggak sih kalau di tingkat SMP? Oh ada. Kemudian Terus bela diri ada nggak? taekwondo. Oh ada taekwondo. Taekwondo, karate, silat. Oke, jadi teman-teman subscriber Padi yang nonton podcast ini, kalau kalian pengen masuk ke SMP negeri tadi ada beberapa ekskulnya ya, masing-masing sekolah berbeda. Kebetulan Kak Adel nih sekolahnya di SMP 275 ya di Kebonpala ya, 275 lah orang bilangnya ya. Biasanya ekskulnya ada paskibraka, ada podcast juga, ada tari juga ya. Ada tari juga, kemudian ada apa lagi? Ada hadroh, ada kir itu apa? Kir apa? Kelompok ilmiah remaja. Oh, Masya Allah. Ada karya ilmiah, ada kelompok karya ilmiah begitu ya. Nanti diajarin apa tuh membuat karya-karya ilmiah gitu kali ya? Iya, kayak seperti jurnal, buku begitu kali ya. Tapi kalau di tempat aku kita buatnya sabun sama kita kayak menyembuhkan maggot. Oh, luar biasa, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya nggak kalah ya. Jadi ini sebenarnya hanya pilihan nih. Jadi ada kisah inspiratifnya nih.
Jadi buat teman-teman atau adik-adik kelasnya kakak Mawar dan kakak Adel, khususnya di Kramat Jati, kalau kalian pengen masuk MTS, boleh, bagus banget ya. MTS-nya program-program pembiasaan agamanya keren juga ya, luar biasa hafalannya, pembiasaan agamanya, kemudian muatan-muatan agamanya seperti ada SKI, ada Kurdis gitu kan ya. Nah yang di SMP juga bagus juga ternyata ya, kayak di SMP-nya Kak Adel, di SMP berapa? 275 nih, ya banyak kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Waduh, terima kasih banget nih buat kegiatan hari ini. Semoga Kak Adel dan Kakak Mawar, terima kasih udah silaturahim nih ke tempatnya Padi. Nggak nyangka ya, kirain Padi lupa loh sama sobat gurunya, tapi ternyata masih inget ya, masih inget dan luar biasa. Padi senang kalian bisa datang ke sini, kemudian kalian bisa berbagi kisah inspiratif ya. Mungkin Padi tunggu cerita-ceritanya lagi. Bye, terima kasih. Kembali lagi nanti di channel Padi ya dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.